Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Pancaputra Pinaria. Saya mahasiswa S2 pasca sarjana Teknologi Pendidikan Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NIM 25102000030 untuk mata kuliah tugas mata kuliah Nutritional Design dengan dosen pengampu Associate Profesor Dr. Dirgantara Wicaksono MPD MM. Akan membahas tentang analisis model ASI dan TROLIP dari bukunya Multimedia for Learning. Landasan teoritis dan juga epistemologi dari model ini adalah tidak hanya berpijak pada satu mazhab tunggal, melainkan mengintegrasikan 3 pilar psikologi utama, yaitu psikologi behavioral, psikologi kognitif, dan juga psikologi konstruktif. Nah, model ini dirancang khusus untuk memandu pengembangan computer-based instruction dan juga multimedia interaktif. Jadi tidak hanya satu pilar aja, tapi tiga-tiganya. Dia fokus pada respon dan penguatan pembelajaran, fokus juga pada pemrosesan informasi dan manajemen beban kognitif, dan juga fokus pada lingkungan belajar yang aktif dan interaktif. Model ini masuk dalam rekayasa tingkat mikro atau micro level karena berbeda dengan model makro seperti Eddy ataupun Dick dan Carey. Model ASI TROLIP ini berfokus pada detail media untuk pengelolaan beban kognitif. Ada 3 hal dalam rekayasa tingkat mikro ini. Yang pertama adalah membentuk sebuah arsitektur informasi. Dia menyusun struktur data dan alur informasi agar jelas dan logis bagi pembelajaran. Kemudian interaktif, memungkinkan eksplorasi non-linear bagi para pengguna dan juga memiliki fokus desain antarmuka yang meminimalkan disorientasi tanpa terikat perangkat keras tertentu. Adapun atribut daripada model ini, atribut esensialnya adalah yang pertama adalah standar, menetapkan kriteria kelayakan sejak awal, melakukan evaluasi formatif berkelanjutan untuk mendeteksi kesalahan dini, dan juga mengelola waktu, anggaran, dan juga koordinasi tim multidisipliner. Nanti kita akan bahas mengapa kita membahasnya sebagai tim multidisipliner. Pertama, di fase pertama ada perencanaan atau planning. Fondasi utama proyek ini ditentukan melalui langkah-langkah yang baku. Yang pertama adalah melakukan definisi ruang lingkup, menentukan batasan konten dan juga pembelajaran secara spesifik. Jadi dapat memproduksi sebuah dokumen perencanaan yang resmi. Kemudian karakteristik pengguna, mengidentifikasi profil pembelajar dan kebutuhan lapangan. Sehingga terjadi initial brainstorming, look dan feel, sehingga kita mengetahui secara penuh dan secara menyeluruh daripada prosedur pembelajar dan juga kebutuhan di lapangan. Kemudian melakukan estimasi biaya dan juga waktu, menghitung anggaran dan juga batasan teknis proyek. Ini membantu untuk melakukan client sign off atau persetujuan klien. Di karakteristik pengguna juga kita membantu membuat sebuah manual gaya visual atau style manual. Jadi ada fase perencanaan. Kemudian kita lanjut ke fase desain. Di fase desain ini adalah menunjukkan konsep abstrak menjadi blueprint teknis. Di sini ada analisis tugas ataupun konsepnya, kemudian flowchartnya, pembuatan visualisasi adegannya atau storyboardsnya, dan juga terakhir adalah membuat model awal untuk bisa dilakukan uji coba. Kemudian ada pengembangan atau development. Pertama ada programming, penulisan kode program media. Kemudian ada media production, diproduksilah sebuah elemen grafis, video ataupun rekaman audio. Kemudian ada assembly, merakit seluruh potongan elemen tersebut menjadi produk yang utuh. Langkah akhirnya disiapkan juga materi pendukung pembelajaran seperti manual, panduan bagi guru dan juga siswa, dan integrasi sistemik daripada produk yang dihasilkan. Model ini memerlukan evaluasi formatif yang berlapis, melakukan alpha testing dan juga beta testing. Alpha testing adalah validasi internal, diuji oleh ahli materi dan juga ahli media untuk memastikan keakuratan konten dan juga kualitas rekayasa perangkat lunak atau produk yang telah dibuat. Kelayakan media, materi, dan juga fungsionalitas. Kemudian ada beta testing, melakukan validasi eksternal, uji coba pada pengguna akhir, uji coba di lapangan untuk memahami seberapa tinggi aksesibilitasnya, navigasinya, kemudahannya, dan juga apakah bisa menjadi pengukur daripada motivasi belajar. Tentu pengguna uji coba ini harus dilakukan di berbagai tingkatan kemampuan, baik itu rendah, sedang, dan juga tinggi. Ini ada beberapa studi yang dianalisis, ada Gunawan dan teman-teman. Sasarannya pada mahasiswa hukum karena dia membuat sebuah hypermedia website yang mana ternyata hasil belajarnya naik sebesar 30,98%. Yang mana ini dari
30% sekian menjadi 60% sekian. Kemudian ada dari Mardian, itu sasarannya adalah siswa SMA, membuat sebuah differentiated e-learning yang ternyata berhasil meningkatkan motivasi dan juga kemandirian. Dan terakhir ada Ayu Rianti dan juga Sujono, sasarannya adalah siswa SMK. Yang dibuat adalah multimedia interaktif model mobile. Dan ternyata validasi ahli media mencapai 94,18%. Tinjauan kritis atau keunggulannya. Pertama, model ini secara saintifik memiliki validitas yang tinggi karena ada prosedur alpha beta testingnya yang menjamin kualitas dan juga reliabilitas produk akhir. Kemudian terbukti efektif mendongkrak keluaran kognisi dan juga afektif dari studi kasus yang sempat di slide sebelumnya. Dan juga user centered. Desain mikro ini memastikan navigasinya ramah pengguna sehingga pengguna itu lebih mudah untuk menggunakannya. Namun di balik keunggulan pasti ada juga keterbatasan. Yang pertama, alur kerjanya cukup sekuensial, yang artinya kaku. Untuk review besar di tahap akhir memaksa pengembangan merombak ulang lagi storyboard dari awal. Jadi dari perencanaan, desain dan pengembangan. Perencanaan, desain dan pengembangan itu secara sekuensial. Kalau sudah ada perubahan besar harus dimulai lagi dari perencanaan lagi. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah kompetensinya harus multidisipliner. Dia membutuhkan kolaborasi pakar, kolaborasi ahli, dan juga desainer multimedia sekaligus. Jadi tiga hal ini nih, karena akan masuk ke dalam ranah afektif dan juga ranah kognisi daripada pengguna akhir. Dan juga proses iteratifnya yang panjang, memakan waktu yang pengembangannya relatif lama. Ini adalah keterbatasan daripada model Alesi dan juga model Alesi dan juga Trolib. Kesimpulannya adalah model Alesi dan Trolib merupakan kerangka metodologis mikro yang tervalidasi secara saintifik untuk menciptakan multimedia pembelajaran yang berkualitas tinggi dan fungsional dan berdampak nyata. Itu saja pembahasan saya mengenai model Alesi dan juga Trolib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.